Shalom ibu-ibu semuanya. Apa kabar? Coba tangannya diginiin, jempolnya. Iya, Bu Rita, kedengaran suaranya. Puji Tuhan. Ibu Sarah, Ibu Sance, Ibu Cibuya. Ya, puji Tuhan. Kami bersyukur ibu-ibu semua dalam keadaan sehat, dalam penuh sukacita, dengan wajah yang ceria. Tuhan, ibu-ibu, ada sukacita hari ini, amin. Ya, kita akan mulai ibadah kita ya ibu-ibu ya. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan selalu menuntun setiap langkah kita. Sudah 2 minggu kita tidak waski, dan hari ini kita kembali dalam ibadah waski. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami kembali lewat Zoom ini untuk kami beribadah bersama-sama. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, untuk memberkati setiap kami, melawat setiap kami ya Tuhan, sehingga kami akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan segenap hidup kami. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Shalom semua. Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore. Sore ini saya mau membawakan kebenaran firman Tuhan, judulnya Wanita yang Bijaksana. Wanita yang bijaksana ya. Tentu menjadi harapan bagi kita semua kalau kita ini bisa jadi wanita yang bijaksana. Ada pepatah berkata, di balik kesuksesan seorang pria, itu ada wanita bijaksana di belakangnya. Atau ada wanita hebat yang mendukung para pria-pria ya. Saya memulai dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini Allah sudah merancangkan bahwa pria itu tidak baik kalau seorang diri saja. Berarti dia harus ada penolong yang sepadan. Nah, berarti wanita ini dengan pria itu sepadan. Sepadan itu artinya seimbang, selaras, serasi ya. Jadi nggak sembarangan gitu. Kadang-kadang wanita suka berpikir, saya mah lemah, wanita lemah gitu ya. Nah, kalau wanita lemah, bagaimana bisa menolong pria? Bagaimana bisa menolong suami? Kan nggak mungkin. Berarti kalau Allah sudah berfirman bahwa pria dan wanita itu sepadan atau menjadi penolong, berarti wanita itu juga harus kuat mengatasi berbagai persoalan. Kalau nggak kuat, gimana mau menjadi penolong? Lah yang ditolong, yang mau menolongnya lebih lemah dari yang ditolongnya gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Ada beberapa ciri wanita yang bijaksana. Yang pertama, wanita yang bijaksana itu adalah wanita yang sabar dan mudah memaafkan. Sabar dan mudah memaafkan. Di Amsal pasal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, hebat ya. Ini kan pahlawan. Kalau orang sabar lebih besar dari melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Merebut kota ini kan berarti seorang pejuang hebat gitu ya. Itu di pasal 16 ayat 32. Di pasal 19 ayat yang ke-11, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.
Alkitab mengajarkan bagaimana orang sabar itu adalah orang yang kuat, melebihi segala sesuatu gitu ya. Nah, saya membaca di kisah di 1 Samuel, ini kisah tentang Nabal dan Abigail ya. Mungkin ibu-ibu semua, ini ada bapaknya juga ya, ada Parasman ya. Nah, ini tentang Nabal dan Abigail. Di 1 Samuel pasal 25 ayat yang ketiga, itu dikatakan nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Jadi ini cerita tentang sepasang suami istri, Nabal dan Abigail ini. Ini Nabal ini seorang peternak, dia memiliki banyak domba, dan suatu hari ketika dia mau menggunting bulu-bulu domba, mau panen lah ya istilahnya begitu. Nah, Daud ini datang. Daud ini dalam pengembaraannya datang ke si Nabal ini. Jadi dia mau memberikan salam kepada Nabal dan Abigail ini. Di ayat yang ke-10 kita baca, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, siapa Daud itu? Siapakah anak Isai itu? Katanya ya. Jadi ini sombong sekali nih si Nabal ini. Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Memang Daud pada waktu itu sedang lari dari Saul. Jadi dalam penggembaraan ya. Jadi ini Nabal kurang ajar sekali itu. Udah diberi perlindungan oleh Daud dan orang-orangnya selama Daud ada di situ, itu gembala-gembala Nabal itu tidak pernah kehilangan domba, tidak pernah ada kecelakaan di situ gitu ya. Nah, tapi si Nabal ini memang dasar hatinya bebal gitu. Nah, tapi yang saya mau soroti adalah gini. Jadi ketika ini Nabal membalas salamnya dari Daud itu, dia membalas dengan kata-kata yang kurang sopan gitu ya. Siapa Daud itu gitu? Siapa anak Isai itu? Bukannya dia tidak tahu, makanya dia sebut anak Isai, berarti tahu Daud, betul nggak? Dia tahu, cuman dia meremehkan gitu loh. Menganggap bahwa Daud ini siapa gitu? Kenapa gua harus ngasih persembahan gitu kan? Waduh. Jadi nggak dianggap gitu. Nah, tapi istrinya yang bijak ini, begitu dia tahu bahwa Daud diperlakukan tidak hormat oleh suaminya, itu Daud kan jadi emosi juga. Dia bisa bunuh itu satu keluarga itu dengan orang-orangnya. Nah, tapi istrinya ini yang bijak tadi ya, si Abigail itu ya. 1 Samuel 25 ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, ya, nggak tahu ya, 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, 200 kue arah, dimuatnya lah semua itu ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Jadi istrinya ini yang bijaksana ini mengambil tindakan untuk meredakan amarah Daud. Hebat ya. Jadi udah tahu, wah ini bahaya nih bagi suaminya. Jadi mengambil tindakan yang bijaksana. Dikirim itu makanan. Kan ini namanya pengembara. Daud itu pengembara waktu itu dikejar-kejar Saul kan. Jadi dia butuh makanan. Makanya dikirim makanan. Karena dia tahu. Karena kalau orang bijak itu tahu kebutuhan lawannya apa gitu ya. 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba telah diolah. Ini cukup untuk ratusan orang pengikut-pengikut Daud. Nah, nanti ibu-ibu semua baca sendiri di Alkitab ya. Ini jadi 1 Samuel pasal 25. Ini kisahnya sangat baik sekali. Tapi yang mau saya garis bawahi pada sore hari ini adalah Abigail ini seorang wanita yang bijaksana.
dia sabar menghadapi suami, dia bisa meredakan juga orang yang bakal mencelakai suaminya. Padahal kalau dia mau emosi biarin aja lah. Paling juga dibunuh Daud selesai, dia lepas penderitaannya. Tetapi dia tidak mau bertindak seperti itu. Jadi dia menyelamatkan suaminya. Walaupun suaminya kasar. Ya, tadi dikatakan di ayat yang ketiga, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Itu. Jadi yang pertama, wanita yang bijaksana adalah wanita yang sabar. Wanita yang sabar, besar pengertiannya, mampu menghadapi perbedaan atau kekurangan orang lain. Sabar itu tidak lekas marah. Misalnya kalau orang kita janji jam 10 ya, kita janji kita mau pergi ke siapa gitu. Datang terlambat, ya nggak apa-apa. Jangan mudah marah, kan belum tentu orang terlambat itu disengaja. Mungkin macet, mungkin ada urusan. Bisa juga udah mau pergi sakit perut. Jadi bolak-balik ke WC terus. Waduh. Jadi ya kalau orang sabar ya nggak jadi masalah. Nah itu yang pertama, ciri yang pertama. Wanita yang bijaksana itu sabar ya. Yang kedua, ciri yang kedua, mampu mengatasi kepahitan. Di Matius pasal 6 ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga mengampuni kamu juga. Ya. Jadi hal pengampunan itu tidak menyimpan akar pahit, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini bukan hal yang mudah. Mengampuni itu bukan hal yang mudah. Apalagi kita dikecewakan oleh orang yang dekat sama kita. Kadang mertua sama menantu, kakak sama adik, ayah sama ibu, atau orang tua sama anak. Kekecewaan tuh ada aja. Akar pahit. Nah, di situ kita perlu bagaimana mengampuni kesalahan orang yang bersalah. Ini ayatnya jelas loh. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni kamu juga. Artinya kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Waduh, kalau nggak diampuni celaka. Kita jadi orang yang ditolak Tuhan. Tidak mengampuni itu bisa ditolak Tuhan. Nah tentu kita ingat sebuah kisah di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Ini tentang seorang yang berhutang. Ya. Seorang yang berhutang. Berhutang itu bicara soal pengampunan. Jadi ketika si A ini berhutang kepada raja, itu hutangnya berapa? 10.000 talenta. Tetapi karena si raja ini tahu bahwa si A ini tidak mungkin membayar hutangnya karena hutangnya sangat besar, tidak mungkin. Nah, jadi si A ini diampuni oleh raja. Ya, ceritanya begitu ya di Alkitab. Nanti baca sendiri di Matius pasal 18. Kemudian si A ini waktu keluar setelah diampuni bebas dari hutangnya, tidak harus bayar. Ketemu temannya si B. Si B ini utangnya berapa ke si A? 100 dinar. Itu dibanding dengan 10.000 talenta itu jauh sekali. 10.000 talenta dengan 100 dinar. Si A tidak mau mengampuni atau membebaskan hutang si B. Malah mencekiknya dan memasukkan ke penjara. Waduh, ini si A yang hutang 10.000 talenta diampuni oleh raja. Sehingga bebas hutangnya. Tetapi si B yang hutang ke si A, ini si A tidak mau mengampuni. Kan kurang ajar sekali. Sekarang kalau kita hitung-hitung ya, berapa sih 10.000 talenta dikonversi ke uang rupiah sekarang? Ya, itu 10.000 talenta itu kalau dikonversi ke rupiah sekarang dengan UMR 4.200.000 per bulan, itu kurang lebih per hari sekitar
176.000. Itu dikonversi ke rupiah sekarang 10.000 talenta itu sama dengan 10,5 triliun. Wah, utangnya besar sekali loh, 10,5 triliun. 10,5 triliun diampuni, si A diampuni. Sedangkan si B utang ke si A 100 dinar itu cuma 17 juta, 17,6 juta rupiah. 17 juta dibanding dengan 10,5 triliun. Kebangetan memang kalau tidak mengampuni. Sebetulnya itu adalah ungkapan ya bahwa hutang kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar. Hutang kita kepada Tuhan itu 10,5 triliun. Nggak mungkin kita bayar uang dari mana sebanyak itu gitu loh. Sedangkan orang lain yang bersalah kepada kita, apa sih salahnya? Mungkin dia ngomong sembarangan, kita tersinggung. Mungkin dia sakit, bikin kita jengkel. Masalah kecil aja gitu loh. Kenapa kita tidak mengampuni? Wah, gue sakit hati sama dia. 7 turunan gue ampuni. Waduh, jadi orang Kristen gitu bakal ditolak Tuhan. Jangan sampai kita gara-gara kita tidak mengampuni, itu kita ditolak Tuhan. Utang kita kepada Tuhan tuh jauh lebih besar daripada utang saudara kita kepada kita. Jadi jangan sampai kita tidak mengampuni. Nah itu soal pengampunan ya. Jadi wanita yang bijaksana itu wanita yang pertama tadi sabar, yang kedua bisa mengampuni ya. Yang kedua. Sekarang yang ketiga, tidak cinta uang. Ciri yang ketiga itu tidak mencintai uang. Kalau kita mau jujur, siapa orang yang tidak butuh uang? Semua juga butuh uang. Semua kita butuh uang. Gak ada orang yang saya nggak perlu uang. Yang penting bisa cukup makan. Ya makan dari mana? Kan dari uang gitu loh. Harus belanja. Memang kita tinggal di hutan, kita bisa metik makanan, nanam makanan sendiri gitu. Kan tetap aja kita butuh uang juga gitu. Biar tinggal di pedalaman mana tetap aja butuh uang. Kadang-kadang kita menganggap bahwa uang itu sumber kenyamanan. Wah, dengan kita punya uang, kita bisa beli apapun. Kita bisa makan apapun. Kita bisa pergi kemanapun kita mau. Itu sumber kenyamanan gitu. Nah, di Mazmur pasal 4 ayat ke-7, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan nyaman. Ya. Jadi kenyamanan itu hanya dekat Tuhan. Itu melebihi daripada kelimpahan gandum dan anggur. Gandum dan anggur berbicara soal fasilitas hidup, kenyamanan ya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Jadi cinta uang yang bikin dosa itu, akar kejahatan itu adalah cinta uang, bukan uangnya ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Cinta uang itu berarti kita terus-terusan memburu uang, cinta uang. Tapi kalau kita bekerja dengan baik, dengan tanggung jawab, kita dapat gaji, atau kita dagang dengan wajar, kita memperoleh untung, hasil, itu nggak apa-apa. Jadi bukan cinta uang, itu tidak termasuk cinta uang. Yang cinta uang itu adalah kita memburu uang dengan cara yang tidak wajar, sehingga mengakibatkan kejahatan. Ya paling gampangnya contoh sekarang korupsi lah. Ya, saya kadang-kadang heran, itu KPK sudah bekerja dengan baik, udah banyak OTT, operasi tangkap tangan begitu ya. Tapi yang korupsi nggak berkurang, terus-terusan. Heran saya, kok nggak takut ya?
Kenapa nggak ada rasa, wah gue kalau ketangkep korupsi malu nih, atau bakal masuk penjara nih, atau apa? Enggak tuh, tetap aja yang korupsi jalan terus itu. Yang penggelembungan dana proyek lah, yang apalah markup, impor apa gitulah. Waduh, saya nggak tahu deh. Tapi itu Alkitab sudah mengatakan bahwa cinta uang itu akar segala kejahatan. Itu mengerikan sekali. Jadi ciri yang ketiga, tidak cinta uang. Ya, punya uang boleh, tetapi cinta uang yang salah. Nah, yang keempat, pandai mengelola keuangan. Ini masalah uang juga ya, karena ibu-ibu banyak kan suka dipercaya oleh suaminya untuk mengelola keuangan. Gaji suaminya kasih ini, kelola deh, pokoknya tahunnya beres. Cukup sampai akhir bulan, jangan minta lagi gitu ya. Nah, ini dipercayakan. Amsal pasal 31 ayat 11-12, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tuh. Wanita yang bijaksana itu rajin bekerja bantu suami. Kalau memang suaminya keuangannya tidak mencukupi, ya istri bantulah cari uang gitu ya. Atau minimal mengelola, jangan sampai uangnya kurang. Kalau kita bicara soal gaya hidup, kalau kita bicara soal uang, itu uang dan gaya hidup itu saling apa ya, kejar mengejar ya. Jadi misalnya begini, misalnya dulu waktu saya kerja gaji 5 juta gitu ya, itu gaya hidup disetting 4,5 juta misalnya gitu ya, 4,5 juta. Pokoknya harus cukup, kita satu keluarga 4,5 juta. Tetapi ketika gaji saya naik jadi 10 juta, itu penyakitnya gaya hidupnya ikut naik. Kan sebetulnya kalau gaya hidupnya bisa tetap dijaga di 4,5 juta, kan kita bisa saving money-nya banyak gitu. Tetapi penyakitnya adalah ketika gaji naik, itu gaya hidupnya ikut naik. Biasanya makan di warteg, sekarang pengen makan di Padang atau di Chinese food begitu ya. Biasanya jalan-jalan ya paling ke tempat yang deket-deket lah, yang gratis-gratis. Oh sekarang pengen mainnya ke dunia fantasi begitu ya. Oh jadi mahal gitu ya. Biasa naik motor, aduh hujan nih. Ini kalau hujan basah gitu, pengennya beli mobil gitu. Waduh, biasa naik motor gitu. Itu gaya hidup penyakitnya gitu. Nah, seharusnya si gaya hidup ini tidak boleh mengikuti penghasilan. Sudah disetting kita segitu saja gitu. Ya kalau naik-naik sedikit ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi penyakit rata-rata manusia begitu, saya pun begitu. Sama. Ini kita perlu belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik ya, dengan bijak gitu ya. Nah, wanita yang bijak itu pandai mengelola keuangannya, cukupkan dengan apa yang ada, bersyukur. Soalnya kalau dipikir-pikir, kalau Alkitab kan standarnya asal ada makan dan pakaian cukup. Berarti kalau kita bisa beli lebih dari makanan pakaian itu udah bersyukur sekali gitu. Yang keberapa tadi? 3, 4. Wah, ini banyak sekali ya. Ada 12 nih. Sampai jam 5 sore berarti. Enggak. Ini satu lagi. Nah, ciri berikutnya wanita yang bijak itu adalah menguasai perkataannya. Ya, menguasai perkataannya, mulutnya gitu ya. Wanita yang bijaksana itu bukan mampu mengendalikan orang lain, merintah sana sini gitu ya, sampai suami aja diperintahin gitu ya. Tetapi mampu mengendalikan mulutnya. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Jadi mampu mengendalikan perkataannya, ia adalah orang sempurna. Hebat ya. Berarti kalau Yakobus sudah menulis begini, itu bisa dibayangkan loh. Mengendalikan mulut itu jauh lebih susah. Karena kalau orang sudah mampu mengendalikan perkataan, dia sudah sempurna. 1 Petrus 3 ayat 10.
Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Jadi kalau mau hari baik, ya jagalah mulut. Kalau zaman dulu itu pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu ya. Jadi kalau sembarangan dia bisa jadi membahayakan diri kita gitu. Nah sekarang bukan mulutmu harimaumu, jarimu itu harimaumu. Apa yang kita ketik di media sosial ya, itu jangan sembarangan. Bisa-bisa gara-gara ujaran kebencian di media sosial, jadi masuk penjara kita. Atau menista agama, urusan jadi panjang. Jadi hati-hati. Jadi harus menguasai perkataan. Nah, kebanyakan wanita memang cerewet sih, harus diakui. Kebanyakan wanita cerewet ya, kecuali istri saya. Bawel, banyak omong, ngegosip gitu ya. Hasil penelitian ini penelitian ya, bukan ide saya sendiri loh. Wanita itu berbicara dalam satu hari itu 20.000 kata. Banyak ya, 20.000 kata. Sedangkan pria cuma berapa? 7.000 kata. Jadi 3 kali lipat. 3 kali lipat. Nah, 20.000 kata itu sebenarnya tidak dosa, tidak. Tetapi kalau di mulut itu digunakan dengan hal-hal yang positif, yang berguna, ngomong firman gitu ya. Bukan dipakai ngegosip. Ini gitu loh. Ini gitu loh. Aduh, rusak sudah. Ini yang tidak boleh. Jadi salahnya bukan di 20.000 katanya, bukan. Tetapi 20.000 kata itu digunakan untuk apa? Kalau untuk ngomong firman, wih mantap sekali gitu ya. Mantap, itu jadi berkat buat orang lain. Tulislah di media sosial hal-hal yang positif, hal-hal yang kebenaran. Boleh itu khotbah-khotbah Pak Eras itu diringkas, dibikin 1-2 statement, tulislah di situ di status Facebook kita, status Instagram atau status WA kita, tulislah di situ gitu. Kan mantap. Teman-teman kita jadi baca. Wah, ketika dia baca, ampunilah orang yang bersalah kepadamu gitu kan. Dia lagi marah-marah, baca statement kita, baca status kita, dia jadi mengampuni. Nah, kan jadi berkat begitu ya. Nah, gunakanlah itu untuk memberkati orang lain. Wanita bijaksana adalah wanita yang dapat mengendalikan lidahnya. Apa yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Jadi kalau hatinya penuh dengan kebusukan, itu pasti yang keluar dari mulutnya, dari pikirannya itu pasti kebusukan juga. Kadang-kadang orang suka ngomong, gua mah nggak jahat, mulut gua aja yang gini, yang pedas, tapi hati gua baik. Bohong, nggak mungkin karena apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hati. Jadi kita mesti hati-hati kalau kita ngomong masih pedas sama orang ya, berarti pedasnya dari dalam hati kita. Kita belum bersih. Batin kita nih belum benar gitu. Jadi kita mesti selalu menguji, jangan sampai kita sembarangan ngomong, melukai orang lain. Nah itu mesti jaga-jaga. Dan sampai kita udah usia di atas 50, di atas 60, perkataan kita masih tidak memberkati orang lain. Jangan, harus berubah terus. Kalau kadang-kadang masih muda, masih emosi lah ya. Tapi kalau kita sudah usia seumur saya gini, apalagi yang di atas saya begitu ya, wah itu harus berubah. Jangan sampai Tuhan lihat kita, ini udah megang boarding pass, masih kelakuan, masih nggak bener aja gitu ya. Tuhan bingung nanti, kapan dia mau bertobatnya? Keburu nggak nih begitu kan? Nah ini yang bahaya gitu. Jadi kita mesti berubah. Oke, itu saja ciri-cirinya. Nanti kalau terlalu banyak juga lupa lagi semua. Jadi itu tadi kita ingat-ingat ya. Wanita yang bijak adalah wanita yang pertama sabar. Yang kedua mengampuni, tidak cinta uang, pandai mengelola uang. Yang terakhir tadi menguasai perkataannya.
ya. Tidak mudah melakukannya, ngomong sih enak. Kayak saya kan khotbah ini kan cuma setengah jam gitu ya, tapi melaksanakannya susah. Tapi kita punya pilihan, harus bisa, harus bisa, harus bisa. Kalau enggak, nanti kita ditolak Tuhan, percuma kita jadi orang Kristen. Apalagi kebanyakan dari kita ini kan Kristen dari kecil kan, terlahir sebagai orang Kristen gitu. Waduh, rugi. Rugi kita dari kecil udah rajin-rajin ke gereja, toh akhirnya ditolak Tuhan. Bahaya. Jadi mendingan kita bertobat, sungguh-sungguh. Jangan kita pikir, gue dari kecil udah Kristen. Mati pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau kelakuan kita nggak seperti Kristus, pasti ditolak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Nah, kebaikannya itu adalah seperti Kristus, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi harus seperti Kristus baru diterima. Kalau nggak pasti ditolak. Oke. Amin ya ibu-ibu ya. Yuk kita doa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan ibadah waski sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sukacita kebersamaan kami bersama-sama dengan ibu-ibu beserta dengan para asman Tuhan. Kiranya lewat pembelajaran firman ini kami semakin dibangkitkan iman kami, rohani kami. Kami semakin membenahi batiniah kami Tuhan. Untuk kami semakin hidup benar, hidup kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kami tahu ini bukan hal yang mudah Tuhan. Mudah sekali diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Namun kami mau belajar terus Tuhan. Selagi kami masih ada kehidupan, selagi kesempatan Tuhan masih berikan bagi kami. Kami mau berubah terus Tuhan. Menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang menyukakan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kiranya firman yang ditaburkan ini boleh tertanam dalam hati kami dan mengubah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Karita Tuhan yang berulang tahun. Tuhan di usianya yang ke-58. Tuhan tambahkan iman, percaya. Tuhan tambahkan kerohaniannya untuk bertumbuh terus Tuhan. Menjadi wanita yang bijak. Seperti yang Bapa kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya. Baik suami, Bung Peter Tuhan. Juga anak cucu menantu. Semuanya Tuhan memberkati keluarga besar Karita Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Mari ibu-ibu dan bapak yang kita mengangkat tangan kita dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus yang memimpin kita dari hari ke hari hingga kita sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi 2 minggu mendatang. Bye. Bye. Semua sehat. Semua sehat ya. Karita, happy birthday lagi.